Keesokan paginya, Jungkook bangun dan teringat kalau dirinya masih belum membuka pintu kamar mandinya. Tanpa langsung pergi membuka pintu kamar mandinya, dirinya terlebih dahulu pergi untuk mandi dan kemudian siap-siap untuk ke kantor. Episode 2. Kini dirinya pergi ke ruangan tamu dan kemudian ke kamar mandi untuk membuka pintunya. Dirimu sudah tergeletak di lantai dan dirinya membangunkanmu dengan kakinya. Kamu bukan tertidur, tetapi dirimu sudah tidak sadarkan diri. Tubuhmu melemas karena tidak makan juga tidak minum selama sehari. Bukannya merasa kasihan dan panik saat melihatmu tak kunjung bangun, saat dirinya mencoba membangunkanmu. Tanpa perasaan, dirinya mengambil air dan menumpahkan ke wajahmu. Kamu terbangun, pandanganmu buram. Kamu hanya melihat bayangan-bayangan Jungkook yang sedang berdiri di depanmu dengan ekspresi marah. Jawabmu setengah sadar. Tanpa membantumu untuk bangun, dirinya langsung keluar dari sana dan kemudian berangkat ke kantornya. Kamu berusaha sebisa mungkin untuk bangun, namun tubuhmu begitu lemas hingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar kamu bisa bangun dari sana. Kamu mencoba untuk menyemangati dirimu sendiri yang begitu menyedihkan. Skip, setelah kamu berhasil bangun, kamu pun berjalan keluar dengan sangat berhati-hati. Hal yang pertama kamu cari adalah makanan dan minuman, karena perutmu sudah sangat kelaparan. Kamu memakan makanan cepat saji yang dibawakan oleh orang tua Jungkook kemarin. Sambil menangis, kamu terus memakan makanan itu. Setelah merasa sedikit lebih bertenaga, kamu pun masuk ke kamarmu dan kemudian mengganti pakaianmu. Dirinya marah pada temannya saat memintanya untuk berubah dan melupakan masa lalunya. Ucapnya lagi dengan menegaskan kalau dirimu tidak akan pernah bisa masuk dalam kehidupannya. Tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupannya. Mungkin inilah alasannya melarangmu untuk menyentuh barang-barangnya. Karena dirinya tidak ingin dirimu terlibat dalam kehidupannya. Dengan lapang dada, kamu menerima semuanya. Skip, 3 hari berlalu, kamu sudah tidak keluar dari kamarmu karena hanya ingin berdiam diri saja di kamar. Terkecuali saat kamu lapar, kamu akan keluar untuk membeli makanan dan minumanmu.
Jungkook melihat pintu kamarmu. Selama 3 hari, Jungkook tidak melihat dirimu, bahkan untuk sebentar saja. Ternyata, kamu hanya keluar untuk membeli makanan, kemudian masuk kembali ke kamarmu. Selama 3 hari itu, kamu makan makanan di luar, karena kini untuk mengambil makanan di kulkasnya saja, kamu merasa takut. Yang padahal, kalau makan dan minum, Jungkook tidak mempermasalahkan itu. Namun karena ingin menghindari agar tidak menyentuh barang-barang Jungkook, kamu menghindari kulkasnya. Skip 1 minggu berlalu. Jungkook mengira kalau dirimu sudah mati. Dirinya pun ke kamarmu untuk melihatmu. Dirinya keluar dari kamarnya dan menuju ke kamarmu. Teriak Jungkook yang membuatmu tersentak terkejut. Langkahmu terhenti dan ketakutan karena tidak tahu apa kesalahan yang sudah kamu perbuatkan. Jawabmu dengan wajahmu yang tidak berani menatapnya. Kamu menatap Jungkook. Tanyanya marah. Ani, bukan seperti itu. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Selama 1 minggu kamu sudah berpikir banyak untuk kehidupanmu agar dirimu tidak mendapatkan perlakuan tidak pantas lagi darinya. Jungkook hanya tidak ingin kamu menyentuh barang-barangnya saja, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di luar sana. Dan kamu sudah memutuskan kalau kamu akan bekerja. Jungkook berjalan ke arahmu. Ani, aku tidak akan pergi dari rumah ini. Kalau kamu tidak menyuruhku untuk pergi. Jungkook menatap wajahmu dan kemudian memperingatkanmu. Bukan karena Jungkook mulai jatuh cinta padamu dan memperingatkanmu untuk tidak pergi dari rumahnya, tapi karena orang tuanya. Apa dan mamanya akan marah besar kalau sampai kamu pergi ataupun dirinya mengusir dirimu dari rumahnya. Dan kamu tahu itu, Jungkook menikah denganmu karena permintaan Oma dan apanya. Oma dan apanya menginginkan putranya menikah dan berharap setelah dirinya menikah, dirinya akan melupakan masa lalunya dan menerimamu sebagai istrinya suatu saat nanti. Skip. Kamu keluar dari kamarmu dan ternyata Jungkook belum berangkat ke kantor. Dan sepertinya dirinya sedang menunggumu. Jungkook bangun dari duduknya.
memperingatimu lagi. Kamu bisa hidup bebas di luar, tapi namun semuanya hanya bertahan beberapa minggu saja, karena kini Jungkook mulai melarangmu untuk bekerja. Entah kenapa dirinya tiba-tiba melarangmu. Kamu tidak mengerti dengan dirinya. Dan ternyata Oma dan apanya mengetahui kalau kamu bekerja karena orang-orang membicarakan tentang kamu bekerja. Kamu tahu orang tua Jungkook cukup baik padamu, namun kebaikannya ini mungkin akan membuatmu kembali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Jungkook. Jungkook menarikmu keluar dari restoran tersebut. Mohonmu. Orang-orang di sana memperhatikan keributan yang dibuat oleh Jungkook. Kamu yang tidak ingin mempermalukan dirimu di depan orang banyak, kamu pun mengikuti Jungkook pulang. Perintahnya marah. Temanmu yang tidak mengerti kenapa dirinya tiba-tiba memintamu untuk berhenti bekerja. Tapi kenapa? Kamu hanya diam. Kemarahan Jungkook benar-benar di ujung kendalinya. Seperti biasa, saat dirinya sedang marah, dirinya pasti akan padamu. Dirinya pipimu dan kemudian mendorongmu hingga debumu terjatuh ke lantai. Kamu hanya bisa menangis tanpa melawan sedikit pun. Jungkook yang melihatmu merasa sedikit bersalah dan menghentikan dirinya itu. Dirinya mencoba untuk mengendalikan dirinya dan kemudian pergi masuk ke kamarnya. Kamu menangis histeris saat Jungkook pergi ke kamar. Kenapa kebahagiaanmu cukup singkat dan kini kamu kembali mendapat penderitaan lagi? Jungkook menyesali karena sudah memperlakukanmu tidak baik. Sekarang Jungkook mulai tahu apa yang dia lakukan itu salah. Semarah apapun dirinya, seharusnya dia tidak melakukan ini. Ternyata, selama kamu bekerja, Jungkook diam-diam memperhatikanmu saat kamu sedang bekerja. Dirinya melihatmu selalu ceria di luar saat bekerja. Tetapi di saat kamu kembali ke rumah, dirimu kembali seperti orang merasakan ketakutan. Dan Jungkook sadar kalau dirinya penyebab kamu seperti orang ketakutan. Kamu bangkit dari lantai dan kemudian masuk ke kamarmu. Oma, apa sebaiknya aku menyerah saja pada hidup ini? Kini aku sudah cukup lelah, Oma. Aku gak sanggup lagi.